Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Munarif dari Forum News Network. Akhir pekan lalu, tanggal 29 Agustus, Polsek Ciracas di Jakarta Timur kembali diserang oleh sejumlah orang yang belakangan diketahui sebagai prajurit TNI. Dan ini merupakan penyerangan yang kedua kalinya setelah pada bulan Desember tahun 2018, Polsek yang sama juga diserang oleh sejumlah anggota TNI. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Purnawirawan TNI AD, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Sanakri. Terima kasih Pak Kiki sudah berkenan bergabung. Ya, sama-sama. Ini Pak, orang banyak bertanya-tanya mengapa prajurit-prajurit ini gampang sekali tersulut bahkan oleh isu-isu yang sebenarnya tidak cukup jelas gitu. Ya, yang pertama begini ya. Ini kan saya juga dapat keterangan ini dari media gitu. Yang saya himpun antara lain bahwa si prajurit, si Prada ini, Prada apa namanya saya lupa itu inisialnya, dia menurut keterangan Pangdam Jaya ini ya, dia mengalami kecelakaan tunggal. Tapi kemudian dia mengasih tahu kawan-kawannya dikeroyok. Nah, dikeroyok dalam hal ini kan oleh preman gitu kan? Dikeroyoknya, bukan oleh polisi. Betul, betul. Ya. Nah, dikeroyok oleh preman. Nah, jadi saya kira entah itu kecelakaan tunggal, entah itu dikeroyok preman, hubungannya apa dengan penyerbuan ke polsek itu? Kan jadi tanda tanya besar. Ya, ya. Ya, apa hubungannya gitu kan? Ya. Kalau saya kira pasti dong ada hubungannya. Nah, ini yang belum terungkap. Jadi saya juga belum bisa berbicara banyak tentang hal ini. Oke. Nah, jadi itu harus diungkap, harus terbuka sebenarnya pengungkapannya gitu. Ya. Nah, terus yang kedua yang perlu diwaspadai oleh oleh semua kelompok masyarakat lah, termasuk oleh pimpinan TNI gitu. Ini kan banyak pihak kebanyakan menyalahkan TNI gitu kan. Memang penyerbuan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, salah gitu kan. Nah, akan tetapi dalam hal ini coba kita melihat yang lebih luas. Tidak fair kalau hanya TNI yang disalahkan. Nah, lalu makanya harus diungkap yang terbuka gitu kan. Ya. Nah, kalau ada hubungannya memang dengan kelompok preman itu, ya premanismenya juga harus ditertibkan dong, bukan hanya TNI gitu kan. Ya. Dan lain-lain gitu yang harus ditertibkan. Nah, untuk itu maka harus terbuka dulu. Apa yang terjadi sesungguhnya itu harus terbuka. Tadi itu tanda tanya besar saya itu mungkin sampai saat ini saya belum mendapat jawabannya gitu kan. Nah, yang berikut yang juga harus diwaspadai itu utamanya oleh pimpinan TNI ini. Kasat mengatakan itu kan bukan hanya angkatan darat, 3 angkatan gitu kan. Ya. 3 angkatan dan saya mendapatkan informasi mereka berkumpul itu dengan menggunakan gadget gitu, mengumpulkannya. Ya, melalui berarti ada grup dong gitu kan? Ya. Ada grup mereka yang apa? Ya. Ini boleh aja mereka tidak salah di zaman sekarang mereka ada grup seperti itu. Ya. Tapi seyogianya ini grup seperti ini harus dalam pembinaan. Jadi jangan dibiarkan gitu kan berkembang sendiri. Kalau dibiarkan bisa terjadi kelompok-kelompok ini, prajurit-prajurit anak-anak ini itu dimanfaatkan oleh kelompok lain yang berkepentingan. Nah, kalau nggak salah Sulaiman Ponto juga mengatakan bahwa ini ada indikasi mengadu domba antara TNI Polri gitu kan. Betul, ya. Nah, itu Sulaiman Ponto mantan Kabais yang mengatakan seperti itu. Yaitu tadi, kalau tidak ada pembinaan, tidak ada pengawasan terhadap grup ini,
bisa terjadi seperti itu. Nah ini juga mungkin harus menjadi perhatian pimpinan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat ya. Mereka dalam waktu singkat itu katanya mengumpulkan itu lewat lewat gadget ya Pak? Lewat gadget itu. Ya. Sehingga terkumpul sekian banyak 3 angkatan. Berarti juga grup itu bukan hanya milik 1 angkatan, milik 3 angkatan itu. Gitu kan. Kalau saya dengar hanya 3 angkatan, tidak termasuk polisinya di situ gitu. Ya karena polisi yang ini disebut, mungkin Pak. hal-hal ini perlu menjadi perhatian dan perlu menjadi bahan pembinaan dari pimpinan TNI dan kepala staf angkatan begitu. Ya. Saya kira sementara itu. Ya, baik, kan ini kita share karena Bapak ini kan orang yang sangat matang di pasukan, mulai dari wakil komandan batalion, kemudian divisi sampai Danrem dan juga Pangdam, dan terakhir sebagai Wakasat kan Pak ya. Memang ini apakah bisa disebut sebagai semangat jiwa korsa atau jiwa korsa yang berlebihan dalam situasi semacam ini, Pak? Ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, di militer dimanapun memang ada jiwa korsa seperti itu. Nah, ini memang kalau jiwa korsa itu terus berujung pada pengerusakan seperti itu, tindakan ini kan sudah tindakan kriminal gitu kan bagaimanapun. Ya ini sudah nggak betul, bisa juga dianggap berlebihan gitu kan. Nah akan tetapi sekali lagi jangan berhenti di situ, harus dicek kenapa sebabnya gitu kan. Ya. Mengapa terjadi seperti itu kan ada hal-hal yang menjadi tanda tanya yang belum terjawab tadi itu, yang saya katakan tadi itu. Nah kan mereka misalnya kecelakaan tunggal ataupun dikeroyok preman tidak ada hubungannya dengan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan penyerbuan ke polsek itu kan, ya. Tapi kan mesti ada gitu kan, ini yang harus dicari. Ya, ya. Sejak polisi terpisah dari TNI, kan dulu satu kesatuan begitu ya, ini kelihatannya sering sekali kasus-kasus semacam ini bermunculan, dan ini bukan hanya pada kasus Ciracas kan, kalau kita lihat pernah ada terjadi di Binjai, di Batam yang juga cukup serius, cuman memang kasusnya beda kan gitu, tapi yang ini memang cukup mengherankan begitu kan Pak. Apakah ada kaitannya dengan itu, Pak, menurut Bapak? Ya, begini. Saya pernah nulis di Kompas. Ya. Karena setelah pemisahan itu, ya. Dari dulu memang perkelahian antara polisi dengan TNI itu, khususnya TNI Angkatan Darat, memang dari dulu ada. Tapi setelah pemisahan, angkanya itu lebih tinggi, lebih naik, gitu kan. Bukan hanya dengan Angkatan Darat, tapi dengan TNI sekarang ini. Ya. Nah, ini ada 2 hal. Dulu saya pernah mengemukakan itu. Ada 2 hal menjadi penyebab. Yang pertama, kalangan TNI sendiri, di TNI sendiri, rasa superioritas lebih tinggi dari polisi itu memang masih ada sampai sekarang gitu kan. Ya. Dulu kan memang polisi itu anak ngotot, adik bungsu ya Pak. Adik bungsu. Ya. Nah, superioritas itu masih ada. Nah, sampai sekarang. Kebalikannya, di polisi setelah reformasi, dia memiliki kewenangan yang cukup luas. Cukup apa? Muncul arogansi. Nah, sehingga di dua pihak ada faktor yang harus dibenahi. Ya di TNI-nya rasa superioritas itu harus dihilangkan pelan-pelan. Di polisinya arogansi itu juga nggak boleh ada gitu dong gitu kan. Iya. Ini sangat dirasakan di kedua belah pihak. Nah, yang kedua ketika itu ada 2 hal yang perlu mungkin dibenahi. Ya. Yang pertama, secara struktural pemisahan ini secara struktural hanya dipisahkan begitu aja secara diametral gitu kan. Ya. TNI, Polri gitu kan. Ya. Tidak ada jembatan. Di undang-undang memang ada undang-undang antara undang-undang TNI dengan undang-undang polisi itu ada jembatan undang-undang perbantuan gitu kan yang belum selesai sampai sekarang. Nah, tapi saya kira tidak cukup itu secara struktural gitu kan. Kenapa? Karena polisi mengemban fungsi keamanan ketertiban masyarakat gitu kan. Ya. Keamanan dalam huruf K-nya kecil, keamanan masyarakat.
keamanan individual, keamanan masyarakat gitu kan. Ya. Tapi ada juga keamanan besar, keamanan nasional yang menyangkut keamanan negara. Di situ fungsi TNI juga ada, menyangkut keamanan negara gitu kan. Contoh keamanan sumber daya alam di laut misalnya gitu ya, nggak mungkin polisi dong, TNI Angkatan Laut kan begitu. Ya. Nah jadi antara fungsi keamanannya polisi dengan fungsi keamanan nasional atau fungsi pertahanan itu ada overlapping gitu kan di sini. Maka secara struktural harus juga diatur fungsi-fungsi itu. Sejauh mana fungsi keamanan yang diemban polisi dan sejauh mana fungsi keamanan nasional atau pertahanan yang diemban tentara. Ya. Sebagai contoh misalnya, saya pernah ke Inggris waktu saya wakil Kepala Staf Angkatan Darat, diundang oleh, kalau di Indonesia kira-kira Kepala Staf Umumnya Inggris lah waktu itu. Ya. Saya diundang ke Lead Camp di salah satu acara itu ada kunjungan ke Lead Camp. Lead Camp itu adalah beberapa kilometer dari London itu tempat camp untuk melatih pasukan Inggris ketika itu, ini tahun 2001 ya, yang akan dikirim ke Irlandia Utara. Nah, saya lihat tentara itu, ada tentara yang akan dikirim ke Irlandia Utara itu dilatih oleh polisi. Polisi yang melatih, saya heran, kenapa polisi yang melatih? Nah, ketika ditayangkan suatu video, baru saya mengerti. Jadi di situ, di video itu ditayangkan, di Irlandia Utara itu ada dua kelompok yang berselisih kan. Separatisme juga ada di sana kan Pak? Ya? Ada separatisme juga di sana kan, di Irlandia Utara kan? Ada, sebenarnya yang berselisih itu kelompok Katolik dengan Protestan. Ya. Yang kelompok Katoliknya kebetulan juga disertai dengan keinginan memisahkan diri. Ya. Separatis. IRA ya Pak ya? Ya? IRA. Ya, dua kelompok. Ya betul. Ya. IRA. Dua kelompok ini dalam tayangan video itu baku hantam gitu kan, dan menggunakan senjata. Ya. Kebetulan ada patroli tentara Inggris di situ. Ya. Oleh tentara Inggris, karena ini kan sudah dalam humanitarian law, hukum humaniter. Kalau ada orang memegang senjata itu sudah mengancam orang lain atau mengancam dirinya sendiri, dia sah dong untuk dilumpuhkan gitu kan. Nah, maka tentara Inggris melumpuhkan itu gitu kan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh tentara Inggris itu, di tayangan itu ya, ada satu orang meninggal di situ. Satu orang lagi luka. Warga yang lari, warga yang meninggal. Apa? Yang meninggal ini warga. Yang berantem ini. Oh, oke. Yang berantem ini. Ya. Nah, yang berantem, dua kelompok bersenjata yang berantem itu, ketika oleh tentara Inggris akan menengahi itu, tidak tahu meninggal atau tertembaknya itu oleh peluru siapa, oleh peluru tentara kah, atau mereka dua-dua juga pegang senjata gitu kan? Ya. Nah, tapi dua-dua lari. Nah, setelah dua-dua lari, kemudian si tentara itu membuat polis lain, tentara yang membuat polis lain. Nah, lalu kemudian yang meninggal itu di garis pakai kapur gitu, lalu kemudian yang luka segera yang luka dipakai garis kapur segera dibawa ke rumah sakit. Setelah itu mereka melanjutkan pengejaran, dan sebelum melanjutkan pengejaran mereka call polisi Inggris. Nah, sekarang your business katanya, bisnis saya sudah selesai. Okay. Jadi di situ ada batas fungsional yang sangat jelas sekali dan diikuti, bahwasanya penyelesaian masalah kelompok bersenjatanya menjadi fungsinya militer. Ya. Penyelesaian hukumnya menjadi fungsinya polisi gitu kan di sana. Jadi ini kan ada batas-batas yang jelas sekali diatur oleh undang-undang mereka. Ya. Ini semacam ini yang diperlukan oleh kita gitu kan dalam konteks reformasi struktural. Nah, yang berat memang reformasi kultural. Tadi itu yang menyangkut yang dua tadi ya. Yang satu superior, yang satu arogan tadi ya, Pak ya. Polisinya bagaimana? Betul ya. Oke, Pak, kalau kembali ke soal kasus anggota militer yang menyerang Polsek Ciracas ini kan tadi Bapak nyebut ada 3 angkatan.
Tapi sementara sekarang Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengambil langkah-langkah yang tegas gitu, bahkan akan memecat dan kemudian membebani mereka untuk memberikan ganti rugi. Apakah langkah semacam ini tepat, Pak? Dan apakah kemudian harus diikuti oleh kesatuan yang lain dari Kepala Staf Angkatan Udara dan Angkatan Laut? Panglima TNI juga kan sudah menyatakan juga itu. Ya. Jadi mungkin mewakili Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara barangkali ya. Ya. Bahwasanya bukan saya yang mengatakan, dari itu ada 3 angkatan di situ, Kasat juga yang mengatakan. Ya. Jadi di situ ada Kasat yang mengatakan bahwa ini terdiri dari 3 angkatan, 12 diantaranya Angkatan Darat, lalu kemudian yang sudah ditahan gitu kan, ya, dipimpin oleh Angkatan Darat yang tertingginya Sersan Mayor. Itu keterangan dari Kasat kan begitu. Betul. Ya. Nah jadi sekali lagi bahwa bagaimanapun tindakan pengrusakannya itu adalah sudah suatu tindakan kriminal. Jadi bagaimanapun memang harus ada tindakan. Tapi sekali lagi ini harus wise dalam hal ini. Ya. Tidak bisa terus kemudian karena pengrusakannya saja ditindak. Tapi harus dibongkar ke penyebabnya apa. Kalau tidak dibongkar sampai ke penyebabnya apa, akan terulang lagi. Laten ya Pak jadinya ya. Mereka justru akan tidak puas. Ya. Kenapa? Laten jadinya ya ini ya. Betul. Jadi mereka mungkin akan timbul ketidakpuasan kalau hanya ditindak. Nah, jadi ini harus terbuka, harus dibongkar. Penyebabnya apa sih itu? Seperti yang saya katakan tanda-tanya besar saya tadi. Itu harus diungkap gitu kan. Ya. Tidak berhenti di penindakan saja. Ya. Sekarang begini, di militer kan dikenal semacam jargon yang dipegang erat bahwa prajurit itu tidak ada yang salah. Yang salah itu komandan. Dalam kasus ini bagaimana penerapannya, Pak? Ya sama. Itu jargon itu kan umum begitu. Ya. Jadi biasanya dulu itu misalnya apa yang mengalami tindakan itu 2 tingkat ke atas. Ketika zaman saya aktif misalnya. Ya. Ada seorang anggota regu misalnya. Ya. Dia berbuat salah. Ya. Nah, komandannya si komandan regu ini kan, komandannya si anggota ini komandan regu. Ya. Komandannya komandan regu, komandan peleton. Betul. Nah, kalau zaman saya dulu 2 tingkat itu kena. Oh. Nah, walaupun misalnya si komandannya di atas itu tindakan administratif misalnya gitu. Ya, ya. Jadi bisa saja tidak naik pangkat atau dipindahkan kemana gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi kena 2 tingkat ke atas itu saya kira itu berlaku universal itu di mana-mana seperti itu. Ya. Itu tidak tertulis atau hanya semacam konvensi atau tertulis? Ada di hukum apa namanya? Jadi tanggung jawab seorang komandan. Tanggung jawab komandan itu universal kalau nggak salah seperti itu. Jadi 2 tingkat ke atas. Saya lupa, maaf sudah lama gitu di hukum apa adanya gitu kan, tapi ada gitu. Ya. Jadi menurut Bapak langkah memang tindakan tegas perlu gitu, tetapi tentu para pimpinan harus lebih bijak dan perlu dicari akar persoalan sehingga semacam ini tidak akan terulang lagi gitu ya Pak. Iya, persis seperti itu kira-kira. Baik. Saya kira cukup jelas ini apa yang disampaikan Pak Kiki. Terima kasih atas perbincangannya Pak Kiki. Ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Salam sehat. Salam sehat Pak.